Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya, kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Marhatul Fatwa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai puisi dan pantun. Nah, apa sih puisi itu? Jadi, puisi itu berasal dari kata Yunani yaitu poietes, yang berarti pembangunan, pembentuk, pembuat gitu. Dan dalam bahasa Latin dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut itu menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata lisan. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis puisi. Jenis puisi itu ada 5. Yang pertama mantera, kedua pantun, ketiga talibun, keempat syair, dan yang kelima ada gurindam. Mantera itu merupakan jenis puisi lama yang paling tua dalam sastra. Dan pantun itu puisi lama yang memiliki ciri bersajak ABAB dan tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Dan 2 baris sampiran dan 2 lagi baris isi. Dan yang ketiga itu ada talibun. Talibun itu hampir sama dengan pantun. Talibun itu terdiri atas larik-larik, sampiran dan isi juga. Kemudian ada syair. Syair itu puisi yang berlarik 4 tiap baitnya dan bersajak a yang mengisahkan suatu hal. Kemudian ada gurindam. Gurindam itu puisi yang terdiri dari 2 baris yang berirama AA dan kedua barisnya itu merupakan isi. Dan baris pertama itu berisi tentang merupakan sebab dan yang baris kedua itu merupakan akibat. Lalu isinya itu berupa nasihat. Nah, selanjutnya ada unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi itu terbagi 2. Ada hakikat puisi dan ada metode puisi. Hakikat puisi itu terbagi menjadi 4. Ada sanse atau tema, lalu ada feeling atau rasa, kemudian ada tone atau nada, dan yang terakhir ada intention atau tujuan. Nah, sanse atau tema itu adalah pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Lalu ada feeling atau rasa. Feeling itu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Dan kemudian ada tune atau nada. Nah, yang dimaksud tune itu adalah sikap penyair terhadap pembaca. Kemudian yang terakhir ada intention atau tujuan. Nah, tujuannya itu dalam menciptakan puisi tersebut. Gitu. Selanjutnya masuk metode puisi. Metode puisi itu terdapat 5 bagian. Yang pertama ada diction atau diksi. Selanjutnya ada imaginary atau imaji, daya bayang. Selanjutnya ada kata-kata konkret. Lalu gaya bahasa, dan terakhir irama dan sajak. Kemudian masuk ke parafase puisi. Parafase puisi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama parafase terikat dan parafase bebas. Parafase terikat itu maksudnya gimana sih?
Nah, parafase terikat itu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi, sehingga kalimat puisi mudah dipahami. Dan parafase bebas itu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Senja. Kala senja terbenam, matahari mulai meredup, menyisakan warna keemasan. Dari jauh kulihat burung-burung pulang memanggil, mengucap selamat tinggal, esok akan datang lagi. Sampai jumpa senja, esok kita berjumpa lagi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pantun. Nah, pantun itu bentuk puisi amma. Setiap bait biasanya itu terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Dan setiap larik biasanya itu terdiri atas 4 kata. Dan baris pertama dan baris kedua itu berupa sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu berupa isi. Pantun ini salah satu genre yang sangat disukai oleh masyarakat Melayu. Ada salah satu para ahli yang bernama Tengku Iskandar. Dia mengatakan bahwa naskah ahli perhimpunan pantun Melayu diterbitkan pada tahun 1877 oleh W. Bruining di Batavia. Dan Brzezinski memberi istilah terhadap pantun dengan puisi 4 seuntai atau kuatern yang berirama silang. Kemudian masuk jenis-jenis pantun. Pantun itu ada 3 jenis. Yang pertama pantun anak, yang kedua pantun anak muda, dan yang ketiga pantun orang tua. Pantun anak itu ada pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Lalu pantun orang muda itu ada pantun dagang, pantun muda, pantun jenaka, pantun berkenalan, dan pantun berkasih-kasihan. Lalu pantun orang tua itu ada pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Nah, struktur teks pantun itu ada sampiran dan isi. Di sampiran itu terdapat di baris pertama dan kedua, dan isi itu terdapat di baris ketiga dan keempat. Lalu saya akan membacakan contoh pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.